Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka ta'lim ataupun dalam rangka kajian subuh pada hari ini Ahad tanggal 20 Juni 2021. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bukan saja sebagai nabi tapi juga sebagai pemimpin umat, sebagai kepala negara, bahkan sebagai politisi, ekonom dan lain sebagainya, yang patut kita teladani, patut kita contoh, baik sikap, perilaku, ucapan, tindakan dan lain sebagainya, agar kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bahkan insyaallah kita sangat berharap syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan topik atau kajian tentang akhlak. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi, disempurnakan. Saya hanya ingin menyampaikan, memancing atau mengemukakan sekedarnya saja sesuai dengan kemampuan saya, ya, karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bisa mengamalkan, bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan. Dan sebetulnya kan seperti itu. Nah, karena itu bukan berarti saya di sini lebih pandai, lebih bisa, lebih pintar, tapi ini hanya sebagai wasilah sajalah untuk mengingatkan kita bersama mengenai apa yang akan kita bahas. Pada pertemuan yang lalu, Ahad tanggal berapa yang lalu, sudah disampaikan, dibahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini antara lain adalah mencakup ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan segala fasilitas yang ada di muka bumi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan laut, bumi, apa segala macamnya untuk kita semuanya. Serta Allah SWT memuliakan kita sebagai manusia, sebagai Bani Adam, ya. Oleh karena itu kita patut berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini sekedar mereview saja. Yang pertama adalah mentaati segala perintahnya, taati Allah, taati Rasul, beribadah kepadanya, kemudian berzikir kepada Allah dengan sepenuh hati, ya,
kemudian berdoa kepada Allah, tawakal dan tawadhu, serta ridho terhadap segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sudah dapat kita lakukan? Kita tengok pada diri kita masing-masing. Terkadang memang apa yang kita kuasai, apa yang kita pahami, apa yang kita bahkan yang kita lakukan itu belum tentu selaras, serasi dan seirama antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada di dalam pikiran. Ini yang sulitnya seperti itu. Jadi terkadang bahkan mungkin saya sendiri sebagian besar orang, misalnya di dalam sholat sekalipun, ketika kita membaca katakanlah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, belum tentu ketika lidah kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, hati kita sama dengan apa yang kita ucapkan, pikiran kita sama dengan apa yang kita ucapkan. Terkadang apa yang kita ucapkan, pikiran kita malah melayang kemana-mana, yang itu berarti sebetulnya kita masih bukan fokus kepada apa yang kita baca, bukan fokus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru pikiran kita itu kemana-mana. Itulah dia. Itu yang mungkin barangkali PR kita yang sangat berat adalah itu. Bagaimana menyesuaikan ya satu irama, satu nada, satu perasaan antara apa yang kita ucapkan di dalam sholat dengan apa yang kita rasakan di dalam hati dan apa yang kita pikirkan di dalam akal kita. Itu yang sangat berat. Saya kira itu satu hal yang memang ya sangat berat, dan itu harus dicoba terus-menerus. Dicoba terus-menerus sampai paling tidak ketika kita mengucapkan Subhana rabbiyal a'la, di dalam hati itu, dalam pikiran kita menerjemahkan seperti itu. Masya Allah yang maha tinggi, segala puji baginya, dan seterusnya seperti itu. Jadi ada kesesuaian gitu. Ini kita kadang sholat mengucapkannya bacaan apa ya, jadi kemudian hati kita, pikiran kita ke tempat yang lain. Ini yang mungkin barangkali perlu kita renungkan dan perlu kita usahakan supaya ini menjadi lebih baik. Jangan sampai sholat kita itu menjadi rutinitas, seolah-olah kosong, ya hanya sholat begitu saja begitu. Demikian juga ketika membaca surat Al-Fatihah misalnya, dari mulai Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah hati kita, pikiran kita sudah selaras dengan apa yang kita ucapkan pada saat sholat? Gitu. Pada sholat saja dulu gitu. Apalagi dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Benarkah kita sudah hanya menyesuaikan atau mengatakan bahwa segala puji itu hanya bagi Allah SWT? Benarkah kita tidak gila terhadap pujian orang lain dan seterusnya? Itulah mungkin barangkali yang perlu kita tingkatkan. Berikutnya akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak kepada Allah perlu kita tingkatkan. Memang secara kognitif ya, secara pengetahuan itu kita menguasai, memahami begitu. Tetapi apakah secara afektifnya, sikapnya, psikomotornya dalam pelaksanaannya kita sudah mempraktikkan itu apa belum? Takutnya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang nanti celaka karena apa? Karena apa yang kita ucapkan dengan yang kita perbuat itu berbeda. Baik, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu akhlak kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya akhlak kepada tidak hanya kepada Rasulullah, kepada para nabi juga kita harus berakhlak, ya. Karena apa? Karena semua nabi mengajarkan tentang kebaikan. Semua nabi dari mulai Nabi Adam, ya, terus sampai Nabi Muhammad SAW tentu banyak tauladan, banyak contoh yang mereka lakukan, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan dan keimanan mereka, ya, dalam menghadapi kehidupan. Itu perlu dicontoh, seperti kesabaran Nabi Ayub misalnya kan, kesabaran Nabi Yunus di perut ikan, ya, kesabaran Nabi Musa di dalam berjuang, kesabaran Nabi Isa dan seterusnya. Itu tentu sabar adalah merupakan salah satu akhlak terpuji yang perlu kita contoh. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin fokus pada akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah atau kepada orang yang sudah tiada, kan begitu. Memang Rasulullah sudah tiada, akan tetapi ajaran-ajarannya, nilai-nilainya, bahkan tidak hanya itu, ya. Allah sendiri yang memerintahkan, yang menyuruh agar kita itu berakhlak kepada Rasulullah SAW. Paling tidak kita melaksanakan ajaran-ajaran sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu ayat, wa qul i'malu fasayarallahu, ya, nanti berbuat baiklah kamu, intinya begitu, nanti Allah dan Rasulnya serta orang mukmin yang akan menilai, gitu. Nah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang jelas. Mengapa kita berakhlak kepada Rasulullah? Utusan Allah yang terakhir, dialah Imam Anbiya, pemimpin para nabi dan para rasul. Pada dirinya melekat sumber keteladanan bagi umat manusia. Dialah yang pantas disebut induk akhlak Islami. Dialah yang tidak saja sebagai manusia biasa, melainkan juga sebagai pemimpin, kepala negara, ahli strategi, politikus, pendidik, ekonom, ahli medis dan sebagainya. Maka para ulama salafus sholih ada yang membuat syair yang biasa didendangkan di dalam Al-Barjanji, Muhammadun kal bashar, rulak kal basari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu memang manusia biasa, ya, manusia biasa, sama seperti kita, makan, minum, tidur, gitu ya. Tetapi beliau adalah kal yaqut. Kalau diibaratkan itu kal yaqut bagikan intan mulia, bainal hajari, di antara batu-batu yang ada. Itulah perbedaannya. Jadi kenapa kita harus berakhlak kepada Rasulullah? Tentunya ini salah satu diantaranya adalah karena Nabi Muhammad SAW adalah merupakan panutan kita. Kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW tentunya berdasarkan, ya, ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang menggambarkan betapa Rasulullah itu adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mumpuni, yang patut untuk diteladani, untuk ditiru. Salah satu diantaranya ada hadis Nabi, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sudah, tidaklah aku diutus, kalau orang pesantren bilang innama, ya, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Atau sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Saya kira kami tidak akan membicarakan atau membahas mengapa
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan akhlak. Di dalam sejarah kita tahu bagaimana akhlak pada saat itu, ya, di kota Makkah dan sekitarnya, yang disebut dengan masyarakat jahiliyah, di mana hukum yang berlaku adalah hukum homo homini lupus. Yang kuat itulah yang menang, ya kan? Hukumnya berjudi, minum-minuman, mabuk-mabukan, perempuan tidak dihargai dan seterusnya. Intinya akhlak pada saat itu adalah akhlak yang buruk, ya, yang tidak baik. Saya tidak ingin menyatakan atau mengatakan akhlaknya bejat, tapi paling tidak akhlaknya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma keislaman atau masyarakat yang beradab, kira-kira begitu pada saat itu. Maka di tengah-tengah masyarakat yang demikianlah Rasulullah SAW diutus, ya. Ternyata tidak hanya untuk masyarakatnya di zaman itu, di waktu itu, akan tetapi juga untuk terus sampai ila yaumil qiyamah. Juga ada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ini laqad, ini kalau Pak Munawir yang bahas, lanya sama qadnya sudah merupakan huruf tersendiri, huruf taukid, ya. Sungguh istilahnya benar-benar gitu, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya telah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzakarallaha katsira, banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat jelas sekali, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian juga dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang perlu kita contoh. Ada lagi juga, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah adalah kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang yang agung, memimpin para nabi, para rasul dan umat manusia sampai dengan akhir zaman. Makanya kita perlu, bahkan wajib berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita harus beriman kepada Rasul dengan penuh keridhaan. Ya, iman kepada Allah SWT, iman, rukun iman. Ya, dalam rukun iman sudah jelas sekali, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasul. Salah satunya adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul SAW merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridha dalam keimanan kita. Ridha dalam beriman kepada Rasulullah adalah sesuatu yang harus kita nyatakan sebagaimana hadis Nabi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Jadi pertama, cara berakhlaknya kita harus ridha, harus ikhlas dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan utusan Allah SWT. Tidak hanya diikrarkan di dalam lisan maupun dalam hati, tetapi berarti kita harus tidak hanya mengimani, akan tapi kita juga harus melaksanakan dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita berpedoman kepada Al-Quran dan kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini dia. Bagaimana cara berakhlak pada Rasulullah? Antara lain adalah mencintai dengan memuliakan Rasulullah.
cinta kita kepada Rasulullah harus lebih diutamakan setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Barangkali ini perlu digarisbawahi kepada kita semuanya, ya, termasuk saya sendiri. Terkadang kita melupakan Rasulullah, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kita kepada yang lainnya. Apakah itu kepada istri, kepada orang tua kita, atau kepada sesama saudara. Padahal cinta kita kepada Rasulullah setelah cinta kita kepada Allah harus lebih diutamakan. Nah, ini yang mungkin barangkali, apakah kita sudah sampai ke situ? Mungkin sudah, tetapi perlu terus diasah, perlu dilatih sehingga derajat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu benar-benar terwujud. Ya, benarkah seperti itu? Nah, ini di dalam surat Ali Imran sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah SAW dalam ini, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, benarkah kita sudah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya? Inilah salah satu di antara jawabannya, ya, atau inilah salah satu di antara statement, ya, bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW itu merupakan salah satu hal yang niscaya, yang wajib. Jika benar-benar kita cinta kepadanya, maka kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Tentu nanti implementasinya ataupun perwujudan cinta kepada Rasulullah SAW harus kita uji. Gitu. Mencintai dan memuliakan Rasul. Ini juga ada hadis Nabi dari Ibnu Anas. Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini artinya la yu'minu ahadukum, dan tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Ini keimanan seorang tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ada lagi yang kemudian setelah ini, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi tahap pertama kita harus mencintai saudara kita melebihi dari apa yang seperti kita mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya mencintai diri sendiri tapi tidak mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Artinya perlakuannya, jangan memperlakukan orang lain, misalnya ya contoh sederhananya sajalah gitu ya. Ketika kita ada katakanlah pisang atau tape atau apa begitu ya. Ketika untuk kita tapenya dipilih yang bagus, ketika untuk saudara yang nggak bagus-bagus begitu misalnya ya, dibedakan apa segala macam dikasihnya. Itu artinya apa? Ya, itu contoh sederhana saja. Itu artinya berarti kita tidak mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Lebih dari itu, kalau terhadap Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan Nabi Muhammad SAW lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Gitu. Jadi seandainya ya, kalau di dalam praktek para sahabat di masa yang lalu kebetulan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, ya memang seperti itu.
harta benda apa segala macamnya yang dimiliki oleh para sahabat, baik oleh Utsman ya bin Affan radhiyallahu an, sahabat Umar radhiyallahu an, Ali dan seterusnya, itu lebih diberikan kepada Rasulullah SAW daripada untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Itu pasti. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang yang memang tidak langsung bertemu dengan Rasulullah SAW? Ya, kita bisa mengukur dirilah. Ya, apakah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu sudah melebihi kecintaan kita terhadap diri kita, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita dan seterusnya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW memberikan satu statement, satu pernyataan bahwa tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih dicintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Artinya mungkin kalau terjadi sesuatu pada saat itu gampangnya begitu. Mana yang harus didahulukan antara kewajiban atau perintah yang katakanlah sama-sama dalam waktu yang sama di tempat yang sama, Rasulullah memerintahkan, orang tua memerintahkan, ya tentu harus sebagai kecintaan kita yang lebih kepada Rasulullah, tentu perintah Rasulullah SAW yang harus disegerakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tidak hanya di dalam hadis, dalam Al-Quran pun sudah jelas. Di sini surat At-Taubah ayat 24, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu qtaruba ya, dan seterusnya lah. Saya tidak baca seterusnya karena panjang. Artinya saja, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kecintaan kita kepada yang lainnya, apakah kepada bapaknya, kepada anaknya, saudara-saudaranya, kepada keluarga, kepada harta kekayaan segala macam itu, kesimpulannya di dalam Al-Quran ayat surat At-Taubah ini harus didahulukan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita memang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, ini salah satu di antara akhlak kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang selanjutnya adalah mengikuti dan mentaati Rasul. Kalau tadi mencintai Rasul, tentu implementasinya harus mengikuti dan mentaati Rasul. Wa may yuti'allaha wa rasulahu wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jelas sekali. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, Masya Allah. Jadi ya harus taat dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kan setiap hari berdoa agar kita itu mendapatkan nikmat, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya kan? Jadi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukinlah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nah ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, bukan jalannya orang yang sesat, tapi jalannya orang-orang yang diberi kenikmatan. Salah satu di antara kenikmatan adalah insyaallah di dalam surga, di akhirat kelak kita akan bersama-sama dengan para nabi, para rasul, para anbiya, para orang-orang yang soleh, orang yang disahid dan segala macamnya, dengan catatan kita mentaati dan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah salah satu akhlak kita.
Kemudian memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasul. Akhlak kita kepada Rasulullah SAW harus memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja memberikan salawat, mendoakan kepada Rasulullah SAW, apalagi kita sudah diperintahkan situ. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Setiap hari minimal kita harus bersalawat. Ya, tidak kurang dari 100 kali misalnya. Bahkan kalau perlu lebih, ya, sebagai tanda kecintaan kita, sebagai tanda akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena barang siapa yang bersalawat untuk Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan keuntungannya. Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Jadi salawat itu yang diberikan oleh Allah SWT, sepengetahuan saya itu ada 2. Satu, salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, salawat kepada orang-orang yang sabar. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah itu, ya, yang innallaha ma'as sabirin, kemudian ulaika salawatu min rabbihim. Ya. Di situ Allah menegaskan bahwa orang yang sabar itu akan diberikan salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga berarti yang ini, yang selalu memperbanyak salawat, maka dia akan diberi salawat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang selamat. Berikutnya adalah menghidupkan sunnah Rasul. Bersalawat menghidupkan sunnah Rasul. Ya, apa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta benda, ya, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu kaum muslimin yang berakhlak baik padanya akan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah hadis agar tidak sesat. Maka beliau bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulillah. Ya. Jadi menghidupkan sunnah Rasul. Misalnya Rasulullah SAW mencontohkan untuk salat sunnah, salat sunnah, apakah itu salat tahajud, salat hajat, salat istikharah, salat duha, salat salat sunnah qabliyah, ba'diyah, begitu ya. Ya, tentu itu merupakan sunnah-sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW secara ibadah, ataupun sunnah-sunnah Rasul di dalam bermasyarakat. Ya, cara bermusyawarah, cara menyampaikan suatu gagasan, masalah, bagaimana Rasulullah SAW melakukan, kita ikuti, kita contoh. Ya, bagaimana kelemah lembutan Rasulullah, bagaimana kesabarannya, ya, itulah yang menjadi contoh dari Rasulullah SAW untuk kita ikuti sebagai perwujudan akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Berikutnya kita harus menghormati pewaris Rasul. Nah, ini yang sekarang sedang tren, ya, pewaris Rasul itu kriminalisasi misalnya, katanya begitu. Dan memang iya, bukannya menghormati atau memuliakan, tetapi malah banyak yang memusuhi, bahkan lebih dari itu. Ya, ini salah satu di antara orang, kalau dalam konsep ini, kalau iya ada yang tidak menghormati, memuliakan pewaris para rasul, yaitu para ulama, maka dia termasuk orang yang tidak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan harap dia akan mendapatkan salawat, akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Jangan harap, apalagi memusuhi, ya,
menghina, tidak menghormati, menyepelekan saja, itu bisa berakibat buruk kepada orang yang menyepelekan tersebut. Yang berikutnya adalah melanjutkan risalah atau misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu balighu anni walau ayah. Tes. Ya. Udah mati. Mati sendiri loh ini. Ya, tes. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Ya. Ini adalah salah satu di antara cara atau metode melanjutkan risalah atau misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun statement balighu anni walau ayah ini adalah masih dalam polemik, apakah itu hadis, kalaulah hadis itu apakah hadis sahih atau hadis yang dhaif. Tetapi dari segi isi, ya, dari segi konteks, dari segi substansi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat. Ini merupakan satu hal penting, ya, satu hal penting yang perlu kita laksanakan dalam rangka melanjutkan misi ataupun risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi tentu ada metode dan tekniknya, ada cara-caranya. Cara kita melanjutkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, yaitu bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Ini turunnya ini suatu saat Rasulullah SAW di semacam dihinakan lah gitu ya, dibohongi gitu oleh orang-orang penduduk Makkah Madinah waktu itu, yang kemudian Rasulullah tidak membalas dengan perbuatan jelek mereka, tapi Rasulullah justru membalasnya dengan kebaikan sebagai suatu pendekatan, suatu cara untuk bagaimana menarik simpati daripada orang-orang yang hampir memusuhi Islam itu. Dan dengan cara yang baik, ya, fa bima rahmatin minallahi linta lahum, maka pada akhirnya banyak orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi pada saat itu yang tadinya tidak simpati menjadi simpati. Sama seperti Abu Sufyan. Pada saat Fathul Makkah itu masih ada di dalam hatinya terbetik, kayaknya kalau saya mengumpulkan orang-orang lagi untuk melawan Rasulullah SAW, apa ya kira-kira yang akan bisa terjadi begitu. Itu terbetik di dalam Abu Sufyan. Tapi Rasulullah SAW sebagai Rasul diberitahu oleh malaikat tuh langsung keretak begitu ya, langsung dia samperin Abu Sufyan. Percuma, nggak bakalan menang, katanya begitu kira-kira ya Rasulullah SAW ke Abu Sufyan. Abu Sufyan kaget, lo tahu dari mana ya saya mau melakukan makar lagi begitu. Nah disitulah Abu Sufyan langsung kuat keimanannya. Nah, seperti banyak kejadian-kejadian ya di mana akan mencelakakan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW mendekatinya dengan pendekatan yang lemah lembut, dengan kesabaran dan seterusnya, sehingga kemudian menjadi lebih tertarik, simpati dan seterusnya. Dulu. Apakah sekarang begitu? Ya disesuaikan dengan keadaannya. Orang Sayyidina Ali juga pernah dikritik oleh sahabatnya.
bahwa Sayyidina Ali itu melakukan pendekatan kok tidak seperti Rasulullah, keras. Maka Sayyidina Ali menyatakan, yaitu kan kalau pengikut-pengikutnya seperti saya. Nah kalau pengikutnya seperti kamu diperlakukan seperti waktu zaman Rasul, bagaimana kan begitu? Nah itu ya salah satu di antara ini tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan keadaan yang ada. Nah, sini artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila sudah bermusyawarah, membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali sekedar mengingatkan saja bahwa selain kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita juga harus melaksanakan dengan cara melaksanakan apa-apa yang sudah dijalankan, diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu masih banyak hal yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah pertanyaan kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, saudara-saudara kita, dan manusia pada umumnya? Yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita itu mengorbankan segala sesuatunya untuk kepentingan agama yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lingkungan kita, di masyarakat kita, ataupun di tempat kita bekerja dan seterusnya, sebagai salah satu di antara perwujudan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka li'ila kalimatillah. Mungkin dua pertanyaan itu menjadi PR kita agar kita terus meningkatkan diri, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah, subhanakallah, illallah, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.